Oke. Materi kita akan membahas bab terakhir, yaitu bab hidrosfer. Seperti kalian tahu, hidros itu air, sfer itu lapisan. Jadi hidrosfer itu lapisan air, ya, secara harfiah seperti itu. Nah, pertanyaannya, dari manakah sumber air di bumi? Untuk dapat menjawab pertanyaan itu, kamu perlu memahami beberapa istilah dalam siklus hidrologi atau siklus air atau the water cycle, ya. Jadi air mengalir dari suatu proses ke proses yang lain, ya. Ini dinamakan dengan siklus. Oke, nah ini siklusnya. Air mengalami proses yang pertama, yaitu awalnya dari lautan, the water stroke in ocean, ya. Kemudian mengalami evaporasi. Apa itu evaporasi? Yaitu proses menguapnya air. Jadi air itu akan menguap dari lautan naik ke atas, ya, kemudian menuju ke atmosfer. Karena apa? Adanya proses pemanasan dari sinar matahari, ya. Kemudian setelah mengalami evaporasi, dia akan mengalami kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi yaitu pengembunan titik-titik air menjadi awan, ya. Jadi awan, kemudian karena ada angin itu apa? Udara yang bergerak, dia menuju ke daratan. Nah, prosesnya setelah menuju ke daratan, dia akan mengalami proses presipitasi atau precipitation, ya. Nah, proses precipitation itu apa? Berubahnya atau jatuhnya titik-titik air dalam bentuk hujan, yang kalau orang awam menyebutnya hujan. Kemudian dia akan mengalami proses infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Dia akan meresap. Itu proses meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Nah, setelah itu dia akan mengalir menjadi air larian atau sungai, entah ke danau, disebut dengan surface runoff, ya. Di proses berikutnya, air itu terbagi ada air permukaan, juga ada air dalam tanah. Kita bahas dulu air yang ada di permukaan. Ini contoh-contoh siklus air yang lain, ya. Sebelum kita bahas air di permukaan, kita lihat lagi gambar-gambar yang lain dari proses siklus atau daur airnya. Di sini ada evaporasi. Seperti kita tahu tadi, evaporasi yaitu proses penguapan, ya, berubah menjadi awan, kemudian terbawa mengalami kondensasi, yaitu menjadi titik-titik air, dan jatuh menjadi hujan, disebut presipitasi. Kemudian infiltrasi, meresap ke dalam tanah. Kemudian surface runoff, tadi mengalir ke dalam tanah, atau bisa juga ada di permukaan tanah. Sekarang kita bahas air yang ada di permukaan tanah. Yang pertama yaitu sungai. Ini contoh sungai yang ada di Kalimantan, ya. Apa itu sungai? Sungai adalah massa air tanah atau massa air tanah yang tampak, ya, yang mengalir secara alami mengikuti suatu alur lembah yang airnya bermuara di danau atau di laut. Nah, sumber air sendiri bisa berasal dari hujan, air dari pegunungan, dan pencairan glaser, ya, atau mencairnya es, ya. Nah, sekarang kita bahas das. Apa itu das? Das itu singkatan dari daerah
aliran sungai. Das dapat diartikan sebagai satu kesatuan wilayah yang dibatasi oleh pegunungan yang dialiri air dalam suatu saluran utama. Jadi, das tidak hanya sebatas sungai, tetapi meliputi wilayah-wilayah sekitar sungai secara langsung yang mempengaruhi kelangsungan sungai itu sendiri. Nah, ini ada contoh das ya, dimulai dari hulu sampai dengan hilir. Jadi das itu dibagi menjadi 3, ada das daerah hulu, ini bagian sini, das bagian tengah, dan das bagian hilir. Das bagian hulu itu apa? Das bagian hulu yaitu das yang umumnya ditandai oleh adanya aliran air yang cukup deras ya. Jadi jernih, menambang sungainya berbentuk V ya. Serta masih banyak, nah ini berbentuk V seperti ini. Nah, ini penambangnya seperti ini, masih banyak jeram karena morfologinya masih relatif curam. Kemudian ada das tengah, ini di daerah sini, ditandai bentuk lembah yang mirip huruf U ya. Dan jeramnya mulai berkurang. Kemudian daerah hilir biasanya ditandai oleh adanya ini di hilir, di bagian terakhir, di bagian ujung, biasanya ditandai adanya penambangan sungainya berkelok-kelok. Nah, ya, seperti gambar yang sebelumnya ya. Kita lihat. Nah, ini berkelok-kelok, banyak cabang-cabangnya. Oke, jenis-jenis sungai. Ini ada sungai hujan, yaitu sungai yang umumnya ada di Indonesia. Hari ini disebabkan karena Indonesia termasuk negara tropis ya. Kemudian ada sungai Gleser, ini gambar yang ada di depan kalian, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari mencairnya gleser ya. Sungai Gleser ini terdapat di daerah kutub ya, daerah pegunungan atau daerah bersalju. Kemudian ada sungai campuran, ini contohnya di Memberamo ya, yaitu sungai yang berasal dari campuran air hujan dan salju yang mencair, misalnya sungai Memberamo dan sungai Digul di Papua. Oke, sekarang air permukaan yang lain yaitu danau. Apa itu danau? Nah, kita lihat danau, ini contohnya Danau Toba. Danau adalah suatu cekungan yang di permukaan bumi yang digenangi air dalam jumlah yang relatif banyak. Jadi air danau itu berasal dari sungai, air tanah, dan hujan. Nah, klasifikasinya ini tadi yang Danau Toba itu danau teknovulkan ya, yang terbentuk karena tenaga tekno dan vulkanik ya. Kemudian ada danau tekto sendiri, ada danau vulkanik sendiri, kemudian ada danau buatan. Ini contohnya di Yogyakarta yaitu Waduk Sermu. Nah, ini contoh danau buatan. Kemudian ada danau Kars, ya, danau di daerah pegunungan Kapur. Nah, air permukaan yang lain yaitu rawa. Apa itu rawa? Rawa adalah wilayah cekungan di dataran rendah yang selalu tergenang air karena sistem pelepasannya atau drainasenya kurang baik. Ya, ini contohnya rawa. Ciri khasnya yaitu adanya pohon mangrove. Ya, di Indonesia wilayah yang memiliki rawa cukup luas yaitu di timur Sumatera, Kalimantan bagian barat dan selatan, Papua bagian selatan, serta Jawa bagian utara. Sejumlah rawa di Indonesia banyak dimanfaatkan penduduk untuk budaya bandeng dan udang. Air tanah yang lain. Nah, apa itu air tanah? Air tanah yaitu sumber air yang umumnya berasal dari proses infiltrasi. Ini yang air tanah yang tidak tampak ya, yang ada di dalam. Jadi tinggi rendahnya air tanah ini tergantung dari proses infiltrasi tadi ya. Kalau infiltrasinya besar, otomatis air tanahnya akan banyak. Jadi faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya infiltrasi yaitu curah hujan yang tinggi atau rendah, kemudian kemiringan lereng, kerapatan vegetasi, serta kelembapan tanah. Jadi semakin tinggi hujan akan semakin rapat vegetasinya, lerengnya juga akan semakin landai, serta kelembapannya rendah akan berpeluang terhadap tingginya infiltrasi. Jadi air tanah dibedakan atas dua hal, ada air tanah dangkal ya.
Kemudian ada air tanah dalam. Oke, yang terakhir yaitu laut. Apa itu laut? Klasifikasinya seperti apa? Oke, berdasarkan letaknya laut dibedakan atas dua bagian ya. Tiga, maaf. Ada laut tepi, ada laut tengah, dan ada laut pedalaman. Nah, mengenai zona laut dan sebagainya kalian bisa pelajari dari sumber belajar yang lain ya. Kemudian ada pemanfaatannya secara ekonomi. Nah, kalian bisa cari di sumber belajar yang lain. Oke, cukup materi dari saya mengenai hidrosfer. Kalian nanti bisa mengerjakan uji kompetensi 1 sampai dengan 4, kemudian mengumpulkannya dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Tetap di rumah, tetap semangat, dan terlalu jaga kesehatan. Jangan lupa berjemur, olahraga, dan pola makan yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa beri komentar di kolom komentar di bawah. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.